Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Imamat pasal 2. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Imamat 2, Korban Sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam, yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus menghususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Berikut makna dari Kitab Imamat pasal 2, Persembahan Sajian. 1. Memberi dari hasil terbaik persembahan sajian berupa tepung terbaik, minyak, dan kemenyan. Maknanya, Tuhan layak menerima yang terbaik dari hasil kerja dan hidup kita, bukan sisa. 2. Hidup yang dipersembahkan dengan ketulusan persembahan ini tidak mengandung darah, melainkan hasil olahan manusia. Maknanya, Tuhan menghargai usaha, ketulusan, dan dedikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kehidupan yang penuh perjanjian, garam, setiap persembahan harus dibubuhi garam. Maknanya, garam melambangkan kesetiaan dan perjanjian yang tidak rusak. Hidup kita harus setia kepada Tuhan. 4. Menjauhi dosa dan kemunafikan, ragi dan madu tidak boleh dipersembahkan di atas mezbah. Maknanya, ragi sering melambangkan dosa kemunafikan. Tuhan menginginkan hati yang murni, bukan yang mengembang oleh kepalsuan. 5. Hidup yang siap diuji dan dimurnikan persembahan dimasak, dipanggang, digoreng, direbus. Maknanya, proses hidup, ujian,
memurnikan iman dan karakter kita agar berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan, mengajarkan bahwa hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan, bukan hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam kerja, ketulusan, kesetiaan, dan kemurnian hati. Tuhan rindu kita memberi yang terbaik, hidup dalam kesetiaan, dan tetap murni di hadapannya. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.